Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat, semuanya luar biasa. Kita mau yel dulu ya. LCC. Ye 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 ye. Wah, Miss Lucy udah rindu nih dengar suara anak-anak. Biasanya kalau kita kebaktian sama-sama pasti bilang LCC. Anak-anak langsung semangat. Ye 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 ye. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur. Nggak kerasa nih anak-anak, hari ini adalah sudah menjelang Natal, tanggal 25 nanti kita Natal. Tapi hari ini kita mau sama-sama merayakan Natal dengan mendengarkan cerita Natal. Miss Lucy mau cerita Natal bersama anak-anak, oke? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu, oke? Yuk. Holding your hand, closing your eyes, let us united in pray together. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sehat, kami bisa sekolah, kami mau dengar cerita Natal. Terima kasih, dan kami mau mendengarnya dengan baik, dan kami mau melihat dan terus merasakan bagaimana Tuhan Yesus sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, cerita Natalnya seperti apa? Nah, Miss Lucy mau cerita tentang seekor domba. Ya, di sebuah lembah yang cerah, yang subur, yang wah pokoknya menyenangkan sekali. Hiduplah segerombolan domba-domba. Nah, domba-domba ini tapi ada yang satu yang spesial. Kenapa? Dia sendirian aja. Dia nggak mau bergabung dengan yang lain anak-anak, karena ada perbedaan. Tubuhnya kalau domba kan biasanya warnanya putih ya anak-anak ya. Nah, domba ini tubuhnya ada bercak-bercak hitamnya. Sudah gitu kakinya juga hitam. Dan yang paling menyedihkan adalah kakinya yang satu itu pincang. Jadi dia nggak bisa lari kayak domba lain. Dia nggak bisa lompat kayak domba lain. Dia suka sedih. Dia bilang gini, kenapa ya kakiku kok pincang? Dia suka nangis. Kenapa dia nangis anak-anak? Karena dia nggak punya mama, nggak punya papa seperti domba-domba yang lain. Domba-domba yang lain punya mama dan papa. Aku nggak punya mama dan nggak punya papa, katanya begitu. Dia cuma punya satu sahabat anak-anak. Sahabatnya adalah seekor sapi. Seekor sapi yang besar badannya, warnanya coklat putih, namanya Abigail. Nah, si domba ini namanya Joshua. Si Abigail ini sayang banget sama Joshua. Dia suka ajak main Joshua, dia suka nemenin Joshua. Dia tahu Joshua nggak punya temen yang lain, karena dia selalu ketinggalan. Kalau teman-temannya lari, dia nggak bisa lari. Nah, jadi Joshua ini ditemenin sama Abigail di satu malam yang gelap, tapi banyak dengan bintang-bintang. Ya, diterangi dengan bintang-bintang. Joshua tidur dengan Abigail karena nggak punya mama. Terus dia bilang gini, Abigail, kenapa sih aku nggak punya mama? Abigail, kenapa sih kakiku pincang, nggak kayak anak-anak lain? Kenapa nggak kayak domba-domba yang lain? Kenapa sih kakiku pincang? Kenapa ya Tuhan kok begitu sama aku? Aku kok diciptakannya nggak sempurna, kakiku pincang. Terus Abigail begini, Joshua, kamu nggak boleh gitu. Kalau Tuhan kita itu baik, Dia menciptakan semuanya pasti ada maksudnya. Dan Tuhan Yesus itu baik. Lihat tuh, kamu lihat lewat ke atas, kata Abigail. Ada apa di atas? Ada bintang-bintang, kata si Joshua. Iya, nah, kamu hitung, coba hitung. Joshua mulai menghitung. 1, 2, 3. Abigail nggak bisa dihitung. Banyak sekali bintangnya. Oh, nah, kata Abigail, kamu tahu nggak? Di dalam Alkitab dikasih tahu loh, anak-anak, Tuhan Yesus itu tahu nama semua bintang. Dia tahu satu-satunya. Ini bintang apa, dia tahu. Kalau bintang aja diketahui, apalagi kamu, katanya. Kamu juga pasti Tuhan tahu, Tuhan sayang sama kamu. Jadi kamu gak boleh sedih lagi ya. Ingat, Tuhan sayang sama kamu Joshua, kata si Abigailnya.
Hah, kata Joshuanya, aku nggak mau pusing aku mau tidur aja, katanya gitu. Dia akhirnya malam yang gelap itu tidur bersama Abigail. Pagi-pagi tiba-tiba ribut anak-anak, bangun semua ada Loh, kenapa ribut? Wah, karena ternyata mereka bersiap-siap mau apa anak-anak? Mereka bersiap-siap mau pergi. Kawanan domba ini mau dibawa sama para gembala. Kemana? Mereka mau mencari rumput yang lebih segar, rumput yang lebih banyak, rumput yang lebih enak buat domba-domba ini. Wah, jadi semuanya bersemangat. Ayo kita pergi, siap-siap, katanya gitu ya. Tapi Joshua bilang, aku ikut dong. Kata yang lain, nggak bisa, kamu kan kakinya pincang, nanti kamu nggak bisa kejar kita, nanti kami harus jalan pelan-pelan, nggak bisa, kamu di sini aja ya, kata teman-teman yang lain. Nah, Joshua sedih, aku ingin ikut. Tapi tiba-tiba betul ada gembala yang datang. Dia bilang, Joshua, kamu gak bisa ikut karena memang iya perjalanan sangat jauh. Kaki kamu gak mampu kalau harus menempuh perjalanan seperti ini, ya. Jadi kamu diam aja di sini. Nanti aku bawain rumputnya buat kamu. Wah, Joshua sedih banget anak-anak. Sedih banget dia. Sedih, aduh aku ditinggal, yang lain pergi. Wah, Joshua begitu sedih sekali. Nah, yang lain pergi, Joshua dia coba ditemenin sama siapa? Sama Abigail. Ya, Abigail bilang begini ke Joshua, Joshua, kenapa kamu sedih? Ya, gimana ini Abigail? Yang lain pada pergi, domba-domba lain pergi. Aku nggak pergi, aku ditinggalin sendirian di sini. Terus Abigail bilang, kan ada aku, jangan sedih, aku pun nggak pergi, aku akan temani kamu. Yuk kita makan aja. Akhirnya mereka makan, mereka makan. Nah udah gitu, udah mulai sore nih sekarang. Yuk kita tidur yuk. Tapi tidurnya mau deket sini aja lah, deket ini nih tempat makannya ini namanya palungan ya. Udah deket sini aja. Mereka tidur berdua. Joshua sama Abigail tidur di situ anak-anak. Tapi ketika tidur, tiba-tiba mereka mendengar ketika mereka mau tidur, mereka dibangunkan dengan suara Abigail bangun. Joshua, kamu dengar gak suara apa itu? Wah, Joshua langsung bilang, Abigail, itu suara bayi menangis. Bayinya siapa itu? Yuk kita dengar yuk, kita cari yuk. Dengar dulu di mana ya suaranya ya. Makin kencang suaranya. Wah, ternyata anak-anak betul itu suara bayi. Bayi yang baru lahir, kedinginan. Loh, kok lahirnya di kandang domba? Iya, ternyata ibu ini sama bapak ini udah cari-cari tempat mau lahirin anak ini, tapi nggak punya tempat. Hotelnya nggak ada uang untuk hotel, tapi hotelnya udah penuh semuanya. Nggak ada yang mau menerima mereka. Terus mereka lihat kandang domba ini, tempatnya Abigail sama tempatnya Joshua. Jadi mereka datang ke situ dan ternyata bayinya lahir di situ anak-anak. Ada nggak anak-anak yang mau lahirnya di kandang? Pasti nggak mau. Miss Lucy juga nggak mau lahirnya di kandang domba. Nggak mau dong. Bau, kotor. Pasti ada kotorannya domba, ada kotorannya sapi. Bau. Tapi bayi ini lahir di situ. Bayi siapa ya ini? Terus maminya bilang begini, oh my baby, sayangku jangan nangis ya. Mami tahu, mama tahu kamu kedinginan ya. Tunggu ya. Bapaknya sedang cari keluar, siapa tahu ada kain, ada yang bisa menghangatkan kamu. Jangan nangis ya sayang ya. Nah bayi ini bilang gini, wah. Waktu Joshua dengar maminya bayi ini bilang begitu,
Joshua langsung bilang gini, Abigail, kasihan bayinya kedinginan. Kasihan, liatin gak ada selimut. Terus Joshua tiba-tiba Abigail bilang gini ke Abigail, kalau saya deket-deket dia, kan bulu saya kan hangat, bulu saya kan tebal. Gimana kalau saya deket-deket bayi itu, terus saya duduk di situ, saya selimutin deh pakai bulu domba saya, kata si Joshua ke Abigail. Terus Abigail bilang, wah itu ide yang bagus. Ayo kamu pergi ke sana. Si Joshua-nya tiba-tiba ngedeketin bayi itu, terus tidur dekat dengan bayi itu. Terus bayinya yang tadinya nangis, tiba-tiba suaranya mulai, gak nangis lagi. Kenapa anak-anak dia gak nangis lagi babynya? Karena udah hangat. Gara-gara bulunya Joshua menutupi badannya baby ini. Terus udah gitu bayinya langsung bobo. Kenapa dia gak nangis lagi? Karena tubuhnya sudah hangat gara-gara si Joshua. Hebat ya si Joshua ya. Si domba Joshua ini hebat banget. Terus tiba-tiba datang deh bapaknya. Siapa nama bapaknya? Ternyata ini nama bapaknya adalah Bapak Yusuf. Dan ibunya adalah Maria. Terus Ibu Maria bilang begini, Bapak Yusuf lihat nih, bayinya. Nah, nama bayi ini adalah Baby Jesus, bayi Yesus. Jadi Maria bilang, Yusuf lihat nih, Baby Jesusnya udah nggak crying lagi, Baby Jesusnya nggak nangis lagi. Lihat nih, ada domba kecil yang nemenin dia, tidur deket dia. Jadi badan babynya nggak kedinginan lagi. Terus Ibu Marianya bilang gini, domba kecil, terima kasih ya sudah menghangatkan bayi Yesus. Nggak berapa lama tiba-tiba ada yang datang. Siapa yang datang? Ternyata teman-teman Joshua yang tadi berangkat sekarang balik lagi bersama para gembala karena mereka mendengar kabar ada juru selamat yang lahir. Tandanya ada bintang di atasnya. Dan saat itu di kandang domba tadi, tempat Joshua-nya deket-deket baby itu, nidurin baby itu, ada sebuah bintang terang. Jadi maka para gembala langsung bilang begini, wow, kamu Joshua, kamu hebat. Lihat ini, gara-gara kamu ketinggalan gak ikut kami, kamu bisa menghangatkan tubuh baby ini. Kamu tahu gak Joshua, baby ini adalah namanya Yesus. Dia akan jadi juru selamat dunia. Kenapa anak-anak baby Yesus disebut akan menjadi juru selamat dunia? Karena nanti kalau sudah besar, baby Yesus ini akan menjadi seorang yang luar biasa. Dia menyembuhkan, dia jadi sahabat, dia memberi makan 5.000 orang. Pokoknya dia akan melakukan hal-hal yang baik. Dan yang paling utama, satu kali kelak baby Jesus ini akan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bukan karena baby Jesus jahat, bukan anak-anak. Yesus gak pernah berdosa, Yesus gak pernah jahat. Tapi dia disalib karena menebus dosa Miss Lucy, menebus dosa anak-anak, menebus semua dosa-dosa manusia. Karena kalau enggak baby Jesusnya nanti satu kali kelak akan mati di kayu salib, kita nggak bisa masuk surga. Di dalam Alkitab dikasih tahu ya bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan masuk neraka, tapi akan masuk surga. Baby Jesus ini sangat penting sekali. Dia akan menjadi seorang yang akan jadi juru selamat supaya Miss Lucy, anak-anak, dan semua orang yang percaya Yesus bisa masuk surga. Pasti anak-anak juga mau masuk surga. Wow, langsung si Joshua bilang, jadi baby Jesus ini penting sekali ya? Baby yang paling penting? Iya dong. Wah, Joshua senang sekali. Dia bilang, tuh, kata Abigail ke Joshua nih ya, nih, kamu tadi marah-marah. Kamu marah kenapa kaki kamu pincang. Kamu tahu
Kalau kamu tadi pergi, baby Jesusnya kedinginan, tapi gara-gara ada kamu, walaupun kaki kamu pincang, kamu bisa menghangatkan baby Jesus. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Joshua-nya langsung bilang, Abigail, saya nggak akan sedih lagi. Walaupun kaki saya pincang, walaupun bulu saya bercak-bercak, walaupun saya nggak bisa lari sana lari sini, tapi saya sekarang sudah senang karena saya sudah bertemu dengan bayi yang akan jadi juru selamat dunia. Wow, luar biasa. Siapa namanya tadi babynya anak-anak? Baby Jesus. Kalau anak-anak percaya kepada Yesus, anak-anak jangan khawatir. Pasti kita sama-sama masuk surga. Nah anak-anak, mari kita bersyukur sama seperti Joshua ini. Bersyukur udah ketemu sama baby Jesus. Kita juga mau bersyukur karena kita punya Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, untuk satu rencana, supaya nanti satu kali kelak dia akan menjadi juru selamat dunia, menghapus dosa manusia, menghapus dosa manusia, menghapus semua dosa anak-anak, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ceritanya sampai di situ. Jadi anak-anak jangan sedih ya. Tuhan punya rencana yang hebat buat anak-anak. Ingat, Tuhan selalu baik buat anak-anak. Ingat, Tuhan gak pernah kasih yang buruk sama kita. Tuhan selalu sayang sama kita. Oke, itu cerita Natalnya. Miss Susi yakin anak-anak bersemangat di Natal ini. Miss Susi mau mengucapkan selamat hari Natal. Anak-anak boleh tetap sukacita. Kenapa sukacita? Tetap senang. Kenapa harus senang? Karena kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oke? Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal anak-anak. Ingat, kita begitu bersyukur dan begitu senang karena punya juru selamat Yesus Kristus. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Tuhan Yesus mau lahir di kandang yang bau, di kandang yang kotor karena mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak, walaupun harus di rumah, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi mami, papi, semua keluarga. Tuhan lindungi, jauhkan dari yang jahat. Tuhan tolong lindungi kami dari virus COVID ini, dan kami berdoa supaya virus COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kami bisa sekolah lagi seperti biasa lagi. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.